Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Info Covid hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang bisa berjanji, tetapi tidak semua orang yang dapat menepati janjinya. Siapapun boleh melakukan janji terhadap temannya, saudaranya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata tidak semua orang dapat menepati janjinya. Banyak orang yang ingkar terhadap janji yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia janjikan kepada dirinya, bahkan kepada orang lain, dan lebih dalamnya lagi janjinya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setialah yang menepati janji-janjinya, baik kepada dirinya, baik kepada orang lain, baik kepada Tuhannya sendiri, dan kepada siapapun dia pernah berjanji. Sebab ada orang yang berjanji akan sehidup semati, belum apa-apa dia sudah mengingkari janjinya. Dia sudah tidak ingat lagi terhadap janjinya, dan dia sudah menggagalkan, membatalkan janjinya bahkan sebelum dia menepatinya. Begitulah Bapak Ibu lumrahnya janji manusia di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, yang bisa dengan gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan, yang bisa dengan mudah disampaikan tetapi tidak untuk dilakukan. Dia sulit untuk menepatinya, bahkan sama sekali tidak melakukan janji-janjinya. Dan itu adalah hanya ucapan manis di bibir saja. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Tidak ada janji Allah yang gagal. Allah selalu menepati janji-janjinya kepada siapapun, kepada umat manusia dan kepada kita. Allah tidak pernah menarik kembali janjinya. Dan disinilah letak perbedaan antara janji manusia dengan janji Tuhan. Dia selalu menepati janjinya. Kalau kita bertanya,
berapa kali sudah kita berjanji dalam hidup ini? Berapa kali sudah kita mengikrarkan janji-janji kita kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan, di hadapan umat dan di hadapan Tuhan itu sendiri. Aku akan setia, aku akan membawa anakku dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Aku akan mengajar mereka, aku akan setia menjadi pengikut Kristus sampai akhir hidupku. Tapi apa kenyataannya? Ternyata orang yang berjanji di hadapan Tuhan seperti itu pun belum tentu menepati janjinya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan dalam firman yang kita dengarkan hari ini adalah janji yang setia dan ya serta amin dalam kehidupan umatnya. Di mana pada peristiwa air bah, setelah peristiwa air bah, Allah telah menjanjikan bahwa Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan bumi ini, membumi hanguskan dunia ini, membumi hanguskan tanah ini, dan Dia menepati janjinya dengan sungguh-sungguh. Di mana sebelum ini kita tahu bahwa peristiwa air bah terjadi akibat dari kejahatan manusia. Alasan Allah mendatangkan air bah ini ke bumi adalah karena alasan kejahatan manusia sudah merajalela di bumi ini. Tetapi bagi Tuhan, Dia melihat ada pribadi, ada orang yang masih taat di antara banyaknya orang yang tidak peduli. Di antara banyaknya orang berdosa kepada Tuhan, masih saja Dia menemukan orang yang taat kepadanya, yaitu Nuh beserta dengan keluarganya. Mereka selamat dari air bah, dan bahtera yang difirmankan oleh Tuhan untuk dibangun oleh Nuh itu adalah alat Tuhan untuk menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya. Dan bahkan saat Nuh membangun bahtera itu, banyak orang-orang lain yang menertawakannya. Banyak orang lain yang menganggap Nuh itu adalah orang gila, penyakit jiwa. Lihatlah betapa bodohnya dia membuat satu bahtera padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal sebelumnya Nuh sudah mengingatkan supaya umat dan orang-orang di sekitarnya itu bertobat. Sebab murka Allah akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi orang-orang di sekitarnya menertawakan Nuh. Tetapi Nuh terus membangun bahtera baginya. Karena ia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang maha tahu, dan Allah tidak ingkar terhadap janjinya. Dan benar janji Allah itu terjadi. Maka air bah terjadi dalam kehidupan umat ketika itu. Nuh beserta dengan keluarganya memasuki bahtera itu dengan beberapa binatang secara berpasang-pasangan sesuai dengan petunjuk dari Tuhan, dimasukkannya, dan tumbuh-tumbuhan dimasukkannya ke dalam bahtera itu, dan mereka masuk. Terjadilah air bah. Air yang sangat besar membumi hanguskan, menghancurkan, membinasakan seluruh kehidupan di dunia ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita dengarkan hari ini dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 adalah berbicara tentang keselamatan Nuh dengan keluarganya, dan dilanjutkan dengan perjanjian antara Allah dengan Nuh. Tuhan benar-benar murka terhadap umatnya karena mereka telah melakukan pelanggaran besar dan mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan dalam bahtera itu kita tahu hanya ada 8 orang yang selamat, ditambah dengan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dimasukkan oleh Nuh sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Allah ketika itu. Dan setelah air bah itu surut, maka mereka melakukan ibadah pengucapan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah sejatinya kehidupan orang-orang percaya. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita, melepaskan kita dari berbagai pergumulan-pergumulan berat, maka satu kata yang tidak boleh lepas dari mulut kita adalah bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan.
Maka setelah itu Allah melakukan perjanjian dengan Nuh. Dan kepada kita umat yang dikasihi Tuhan saat ini, Dia melakukan perjanjian itu, bahwa perjanjiannya adalah Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk memusnahkan bumi ini. Dan ini adalah janji serta keputusan dari Tuhan, tidak mendatangkan lagi air bah memusnahkan segala alam semesta ini. Artinya Bapak Ibu, kalau Tuhan mengibaratkan bahwa air bah itu busur yang Dia pakai untuk memusnahkan kehidupan orang-orang jahat yang tidak taat dan tunduk lagi kepada Tuhan, mereka lebih bertindak jahat daripada berlaku taat, maka Tuhan menarik busurnya untuk memusnahkan orang-orang yang tidak taat atau berbuat jahat kepadanya. Tapi dalam perjanjian ini Tuhan katakan Dia tidak mau lagi menarik busur panahnya untuk menghabisi dan memusnahkan manusia dan alam semesta. Jadi tadinya busur itu adalah dipakainya untuk memusnahkan kehidupan orang-orang jahat. Tapi dalam perjanjian selanjutnya dengan Nuh, Dia akan menarik busur panahnya dan sebagai saksi janjinya kepada antara Allah dan manusia, dan busur panah dari Allah untuk melenyapkan dunia ini pada waktu itu. Tapi dengan perjanjian dengan Nuh, Tuhan berfirman ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, bahwa Tuhan tidak lagi mendatangkan air bah. Jadi busur yang tadinya adalah untuk melenyapkan, busur panah untuk melenyapkan kehidupan orang-orang jahat, sekarang busur itu diletakkan, kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian. Dan busur itu adalah dalam bentuk pelangi yang sering kita lihat. Jadi pelangi itu adalah dalam firman ini simbol dari bahwa Allah akan menaruh busurnya di awan sebagai pertanda perjanjian bahwa air bah tidak akan terjadi lagi di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, kita lihat sekali lagi, sudah berjanji tidak akan mendatangkan lagi. Dia sudah menggantungkan busur panahnya. Ia tidak lagi memusnahkan dunia ini. Dan busur itu tidak akan dipakai lagi sekali lagi untuk memusnahkan bumi ini. Itu sebabnya dalam firman ini pada zaman Nuh kita lihat manusia yang melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi kemudian setelah melihat semuanya terjadi, maka menyesallah hati Tuhan karena kejahatan itu, sehingga Dia mendatangkan air bah. Dia menjadi murka, semuanya dimusnahkan dengan mendatangkan air yang begitu besar, dan segala makhluk dimusnahkan selain daripada Nuh dan keluarganya. Kenapa Nuh selamat? Karena dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang taat, dan dia adalah orang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Nuh itu adalah orang yang bergumul dengan Tuhan di segala tindakan Allah dalam hidupnya. Dia selalu mendengar perintah firman Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia mendapat kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Dia mendapat keselamatan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, sebenarnya melalui firman ini jelas kita lihat bahwa firman ini mengingatkan kepada kita betapa kuasa dan kasih Allah setia bagi umat dan ciptaannya. Allah setia menepati janjinya. Tidak satupun dari firman Tuhan itu yang diingkari oleh Allah dalam kehidupan kita. Memang terbukti melalui firman ini, setiap upah dosa adalah maut. Sekali lagi, upah dosa adalah maut. Maka orang-orang yang berdosa upahnya akan menerima maut dalam kehidupannya. Tetapi dalam firman ini setelah Allah melakukan perjanjian antara Allah dengan Nuh dan umat manusia, betapa Allah tidak menghendaki kematian orang-orang fasik.
Allah katakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi aku menghendaki kembalinya orang jahat itu dari jalannya yang tidak benar supaya dia hidup. Jadi Tuhan menghendaki pertobatan setiap orang. Allah bukan sosok Allah yang menakutkan. Hukuman itu terjadi karena manusia telah melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupannya. Maka sekali lagi Allah ketika itu mendatangkan air bah, bahwa ia akan memusnahkan bumi ini, mendatangkan air bah, air yang begitu besar, karena manusia sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sekali lagi, tanda perjanjian itu dalam busur yang ditaruh di awan atau pelangi itu. Maka saya mau katakan, setiap kita melihat pelangi mengingatkan kita akan dua hal sebenarnya. Yang pertama, Allah pernah murka karena kejahatan manusia dengan mendatangkan air bah. Yang kedua, ketika kita melihat pelangi, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Ia mengingat janjinya bahwa ia tidak akan menghukum manusia dan segala makhluk ciptaannya kembali dengan air bah. Jadi ketika kita melihat pelangi itu hanya bukan tanda-tanda yang begitu saja, tapi kita melihat janji Allah kepada Nuh dan kepada umat manusia. Bapak Ibu, apakah yang hendak disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama adalah kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Allah menyerukan kasih-Nya kepada kita, cintanya, kemurahannya kepada kita. Allah memperlihatkan kepada kita betapa kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Karena itu yang pertama, jangan pernah meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu penuh kuasa. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kalau ia berjanji menyertai kita, maka ia juga berjanji bahkan sampai akhir zaman akan memelihara dan menjagai kita dalam kehidupan kita. Karena itu yakinilah kasih yang kekal dari Tuhan itu sampai selama-lamanya. Biarlah juga kita tetap percaya dan menjawab seruan janji dan kasih Tuhan dengan tetap hidup di dalam Tuhan. Betapapun banyaknya dosa-dosa manusia, tapi lihatlah betapa kasih Tuhan itu jauh melebihi dari dosa-dosa itu. Kasih-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Betapapun jahatnya kita, betapapun banyaknya perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, tapi Tuhan selalu membuka tangannya, menanti pertobatan kita, menanti kembalinya kita pulang dari kejahatan kita, datang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan membuka tangannya bagimu Bapak Ibu. Itu menunjukkan kasih-Nya kekal. Kasih Tuhan tidak berwaktu-waktu, tapi kasih Tuhan senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang kedua, bertobatlah dan kembalilah kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, peringatan untuk bertobat ini terus akan diserukan selama dunia ini masih ada. Demikian pada zaman Nuh, di mana Nuh sudah menyerukan pertobatan kepada orang-orang sezamannya selama dia membangun bahtera itu. Padahal sebenarnya waktu ketika Nuh membangun bahtera itu adalah waktu supaya manusia itu melakukan pertobatan dari kejahatannya. Tapi ingatlah, kesempatan itu tidak dipakai oleh orang-orang sejaman Nuh untuk bertobat kala itu dengan baik. Lalu di zaman ini, bagaimana kita merespon seruan Allah melalui segala sesuatu yang terjadi di zaman ini? Betapa Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi kita sebenarnya untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan agar kita kembali kepadanya dan tetap berjalan pada jalan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi di tengah pandemi ini. Bukankah Allah berseru agar kita kembali kepada kebenarannya? Apa jawaban kita terhadap seruan Allah? Allah mengasihi kita, Allah menerima kita, dan Allah tetap menanti kita kapanpun kita kembali kepadanya. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka melalui firman ini diingatkan, hentikanlah segala permusuhan dengan siapapun.
Hentikan api dendam dan amarah yang merusak persaudaraan. Jika Tuhan mau mendahulukan kasih-Nya bagi manusia, lalu mengapa kita masih mau menyimpan dendam dan tidak mau mengampuni orang lain? Kalau ternyata Tuhan senantiasa menanti kita dalam segala pertobatan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar, maka kita juga harus memberi kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka mengenal kebenaran dan jalan yang baik itu, kembali kepada Tuhan dan meninggalkan segala dosanya. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menanti kita untuk datang kepadanya. Hiduplah dalam kebaikan. Jika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, maka berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab seperti nama minggu kita Infokapit. Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Dia mendengar seruan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, janji dan kuasa Tuhan, ya dan amin. Sehebat apapun kejahatan manusia, maka kasih Allah lebih besar, lebih hebat dari kejahatan itu. Karena kasih Allah yang sangat besar itu, maka Allah menjamin keselamatan manusia, keberlangsungan semua kehidupan ciptaan. Lalu, bagaimanakah dengan dosa manusia? Apakah Allah lupa dengan janjinya dan Ia tidak akan pernah mencabut atau menghapus janji itu lagi? Janji dan kuasa Allah tidak pernah berkurang. Itu sebabnya Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap orang yang berdosa diselamatkan dan ditebus oleh darah Yesus Kristus itu. Kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara, mengenang sengsaranya Tuhan Yesus yang menebus kita, menggantikan orang-orang berdosa atas hukuman akibat dosanya. Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Maka sesuai dengan epistel kita, Ia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Disinilah kita lihat betapa murahnya, betapa baiknya, dan betapa mulianya Tuhan untuk kehidupan kita, orang-orang yang diciptanya. Maka sekarang yang terakhir, apakah janjimu kepada Tuhan? Jika janji dan kuasa Allah tetap untuk selama-lamanya, bagaimana dengan janjimu kepada Tuhan untuk hidup semakin lebih baik, meninggalkan segala dosa dan pelanggaranmu, dan hidup akan semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan ke depan? Maka kalau janji Tuhan ya dan amin, maka belajarlah dari janji itu supaya hidup kita juga di tengah-tengah kehidupan di dunia ini senantiasa berlandaskan pada janji Tuhan itu, setia kepada Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan, dan tetap menaati janjinya. Dengan demikian kita juga dapat melakukan janji kita seturut dengan kehendak Allah. Apapun yang kau janjikan dalam hidupmu, ingatlah bahwa janji itu adalah hutangmu. Bayar janjimu dan lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan ingkar terhadap janjimu. Terlebih janjimu untuk mengikut Tuhan sampai pada akhir hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa janji dan kuasa Allah tetap untuk selama-lamanya. Biarlah kami mengingat dan melakukan janji-janji kami juga untuk setia mengikut Engkau sampai pada akhir kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami supaya kami tidak memberi hati dan diri kami untuk percaya dan berpengharapan kepada dunia ini, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, lindungi, kuatkan dan teguhkanlah mereka, serta janji-janji mereka kepada Tuhan biarlah senantiasa mereka lakukan dan mereka hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.